Shalom, Ibu Bapak, Saudara, dimanapun berada, berkah dalam malam ini. Kembali kita bertemu dalam persekutuan Oikumene Surakarta. Yang kedua kali kita boleh ketemu dengan daring ya. Dimanapun kita berada, tentu sukacita ada pada kita. Tentu hati gembira di hari Senin ini ada pada kita. Seperti lagu pembuka kita, dengan gembira. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu bangsa. Dengan kami sehati dan sejiwa, memuliakan nama-Mu Tuhan. Pasti hati kita gembira karena Senin terakhir bulan September kita kembali disapa, bertemu kembali dalam persekutuan Oikumene Surakarta yang kita punya, yang kita cinta. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, kita akan bersama-sama masuk dalam doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur malam hari ini. Karena kami boleh datang memuji meninggikan nama Tuhan. Dimanapun kami berada. Walaupun kami tidak bertemu satu dengan yang lain. Tidak menyapa satu dengan yang lain seperti biasanya. Tapi Tuhan datang melawat kami, menolong kami, memberikan kami hati yang gembira dalam persekutuan Oikumene Surakarta malam hari ini. Kiranya persekutuan kami malam ini membangun iman kami dan membangun kebersamaan kami. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur, terpujilah Engkau kekal sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian, Sabdamu Bapa bagai air segar. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir
tiba saatnya bagi kita untuk boleh bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Romo Budi sudah hadir untuk kita, untuk menyapa Bapak Ibu Saudara di rumah, dimanapun kita berada. Allah Bapa yang Maha Baik serta Maha Bijaksana, sabdamu bagi kami semua sebagai air segar. Secara khusus pada masa pandemi COVID-19 ini, sabdamu meneguhkan iman kami, menguatkan iman kami. Maka kami mohon kepadamu, bukalah hati dan budi kami, agar kami dapat sungguh mampu mendengarkan, mampu memahami, mampu meresapkan sabda-sabdamu itu. Dan semoga dengan sabdamu itu pula kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya sabdamu pula yang menjadi pelita, yang menjadi penuntun bagi kami, terlebih dalam menghadapi berbagai macam persoalan akibat dari virus corona ini. Ini semua kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Injil Lukas, bab 8, ayat 22 sampai dengan ayat 25. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan air dan angin itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudari semua, apa kabar semuanya? Salam sehat untuk Bapak Ibu. Kita semua merasakan pada kesempatan ini apa yang dialami oleh semua orang di dunia ini, bahwa kita semua mengalami dampak dari virus corona. Kita semua saat ini ada dalam masa pandemi COVID-19 yang membuat kita semua ini mengalami keprihatinan, kesusahan, kesedihan. Pada kesempatan yang berbahagia malam hari ini, kita semua mau meneguhkan iman kita. Maka tema yang diangkat pada pertemuan malam hari ini adalah
kekuatan iman dalam pandemi COVID-19. Maka untuk itu kita semua telah mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas yang mengisahkan bagaimana waktu itu para murid mengalami suatu musibah di Danau Genesaret. Ceritanya kita semua sudah hafal, ceritanya kita semua sudah tahu. Ketika para murid berada di Danau Genesaret bersama dengan Yesus, waktu itu ditimpa oleh gelombang, ditimpa oleh taufan. Semua ketakutan, semua kalang kabut. Kemudian semua berseru-seru minta pertolongan kepada Yesus. Guru, guru, kita binasa. Dan Tuhan Yesus dengan kuasanya meredakan angin taufan, meredakan gelombang, sehingga semuanya menjadi reda, menjadi tenang. Dan Tuhan Yesus setelah melakukan semua itu, kemudian bertanya kepada murid-muridnya. Pertanyaan yang sebetulnya kalau kita rasakan menjadi sebuah teguran bagi para murid. Yesus bertanya, di manakah kepercayaanmu? Kalau sabda Tuhan ini pada malam hari ini kita renungkan, maka sabda Tuhan itu pula yang akan kita dengar, yang juga kita renungkan. Di manakah kepercayaanmu? Ketika kita semua saat ini ada dalam masa pandemi COVID-19, ketika kita tidak pernah berhenti berdoa supaya virus corona segera berlalu, maka kita semua mau juga percaya, kita semua ini juga mau mengalami mukjizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus di kala itu ketika bersama para murid di Danau Genesaret. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua dimanapun berada untuk memahami COVID-19 ini dengan kacamata iman kita, dengan dasar iman kita. Pertama, yang ingin saya katakan, Allah tidak pernah mempunyai niat dan mempunyai kehendak menyengsarakan ciptaannya, menyengsarakan manusia, menyengsarakan kita. Allah tidak pernah menghukum. Bahkan orang berdosa pun tidak juga dihukum. Maka salah besar kalau dalam masa pandemi ini lalu kita mengatakan bahwa ini pencobaan dari Tuhan. Kita sedang berada dalam pencobaan yang diberikan oleh Tuhan. Seakan-akan kita mengatakan bahwa pandemi COVID ini datangnya dari Tuhan. Ini dasar yang paling kuat. Tuhan tidak pernah hendak menyengsarakan ciptaannya. Tuhan tidak pernah berkehendak menghukum, mencelakakan manusia. Allah
adalah kasih. Allah adalah belas kasih, maha belas kasih. Yang kedua, pandemi COVID-19 ini adalah peristiwa alam. Ini adalah peristiwa yang diakibatkan tentu oleh perbuatan-perbuatan manusia. Entah itu disengaja atau tidak disengaja. Semakin menegaskan bahwa pandemi COVID ini datangnya bukan dari Allah. Dan kita semua yang ketiga mengalami dan merasakan dari wabah COVID-19 ini. Kita semua mengalami banyak sekali hal-hal yang baru. Dari wabah virus corona ini, kita bisa menarik pesan-pesan positif. Bapak Ibu semua sudah mengalami itu. Dengan adanya COVID-19 ini, hal-hal yang baru terjadi, yang tidak pernah dipikirkan pada masa-masa yang lalu. Ketika kita semua kemudian berdoa di rumah masing-masing. Ketika kita semua kemudian berkumpul satu keluarga di rumah masing-masing. Ketika kita semua lebih sering bertemu dengan anggota keluarga. Juga ketika kita kemudian melakukan protokol kesehatan, memperhatikan sungguh kesehatan. Ini pesan-pesan tentu yang kita dapatkan dari wabah virus corona ini, dari pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, nomor 4, kalau mau diberi nomor. COVID-19 ini mengubah dengan cepat, bahkan mengubah dengan sangat cepat segala segi dan segala bidang kehidupan. Kemarin-kemarin tidak terjadi doa ekumene seperti ini dengan cara daring, dengan cara online atau virtual. Perjumpaan-perjumpaan kemudian dilakukan secara online. Kita tidak bisa membayangkan peristiwa-peristiwa seperti ini. Dan ini berubah terlalu cepat atau sangat cepat. Belum lagi banyak hal lain. Mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Kerja dari rumah. Tidak harus datang di tempat kerja. Waktu-waktu yang lalu kita tidak membayangkan hal seperti itu. Masih banyak hal lain lagi yang kita alami dalam segala bidang berubah dengan cepat, bahkan sangat cepat. Yang mungkin kalau tidak ada wabah seperti ini, perubahan itu akan terjadi bahkan bertahun-tahun. Hanya oleh karena COVID-19, hanya hitungan bulan saja. Maka mengubah seluruh tata kehidupan, baik kehidupan pribadi, kehidupan bersama, baik kehidupan di masyarakat, maupun kehidupan di gereja, kehidupan beragama, semua agama. Yang terakhir, saudara-saudari semuanya, dalam situasi seperti sekarang ini, kita yakin, kita percaya, kalau tadi Tuhan Yesus menanyakan, di manakah imanmu? Kita semua mengimani bahwa Allah berkehendak agar kita semua ini selamat dan bahagia.
pertanyaan berikut, dan ini nanti yang harus dijawab. Pada masa pandemi COVID-19 ini, iman secara konkret harus diwujudkan dalam hal seperti apa? Atau bagaimana iman diwujudkan dalam masa pandemi COVID ini? Berdoa itu bagus. Kita semua selalu mohon agar COVID-19 ini segera berlalu, agar kehidupan masyarakat, kehidupan kita semua ini menjadi pulih seperti sedia kala, agar kehidupan ekonomi kemudian juga bisa pulih seperti sedia kala. Kita semua berharap doa menjadi bagian penting. Tetapi doa saja tidak cukup. Iman harus terwujud secara nyata, secara konkret pada masa pandemi COVID-19 ini. Ketika kita semua diminta untuk cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, ketika kita semua ini diminta untuk memakai masker, face shield, ketika kita semua harus jaga jarak, ini adalah wujud nyata iman kita. Allah sebagai pemelihara kehidupan, Allah yang berkehendak menyelamatkan semua manusia. Kita pun juga ambil bagian dari karya Allah dan kehendak Allah itu. Kita mewujudkan kehendak Allah itu. Ketika kita cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker, face shield, bukan saja kita memikirkan keselamatan kita menjaga keselamatan orang lain. Ketika kita melakukan protokol kesehatan dengan disiplin tinggi, inilah wujud iman yang konkret. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu usaha-usaha untuk pemulihan. Dan yang ketiga, kita diajak juga peduli. Peduli dengan mereka yang terdampak oleh COVID-19 ini. Sudah banyak sekali yang dibuat, berbagi sembako, memberikan pertolongan dalam apapun wujudnya. Ini adalah wujud iman kita. Membangun solidaritas, membangun kesetiakawanan, peduli terhadap mereka yang terdampak. Dan dengan ini kita menjadi sesama bagi yang terdampak, bagi mereka yang mengalami kesulitan penderitaan oleh karena COVID-19 ini. Ibu, Bapak, saudara-saudara semua, ini yang kita renungkan dari pewartaan Sabda Tuhan yang mengajak kita semua untuk menjadi semakin percaya kepada Allah yang berkehendak menyelamatkan kita, namun juga mengajak kita semua untuk terlibat dalam mewujudkan kehendaknya, yaitu menyelamatkan semua orang. Itulah wujud iman kita, dan dari sabda ini kita mendapatkan kekuatan iman, khususnya pada masa virus corona yang masih terus menjalar kemana-mana ini pada masa pandemi COVID-19 ini. Salam Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, berkah dalam. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian dari One Voice dengan judul pujian Bila Tuhan Menyapa.
dari Romo Budi, Romo Fikep kita di Surakarta. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia dimanapun berada, pada hari Senin terakhir bulan September ini, kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat. Bapak Pendeta Yosua Pusuk akan membawakan salah satu pokok doa khususnya untuk penderita COVID-19, sebagian yang lain saya. Dipersilakan Pak Pendeta Yosua Pusuk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, pada saat ini ya Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan dari Bapa di surga untuk COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah ini ya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk boleh melalui segala sesuatu ya Tuhan, bahwa segala sesuatu adalah seizin Tuhan di dalam kehidupan kami di muka bumi ini ya Tuhan. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya rencana-Mu selalu indah bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi pemerintah kami juga ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat akal budi untuk memimpin bangsa kami ini ya Tuhan. Mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri ya Tuhan, para gubernur, para bupati, wali kota ya Tuhan, kecamatan bahkan ke RT RW ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat sampai desa-desa terpencil. Tuhan biarlah kasih setia Tuhan melimpah ruah atas kehidupan kami ya Tuhan, sehingga di dalam menghadapi persoalan-persoalan COVID-19 ini ya Tuhan, kami akan percaya pertolongan-Mu sempurna bagi kami. Pertolongan-Mu dan kasih-Mu senantiasa Engkau curahkan bagi kami, umat-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Sehingga melaluinya nama Tuhan tetap kami puja-puji ya Tuhan, kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami akan percaya anugerah-Mu, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Kami menyerahkannya di dalam tangan-Mu demi nama Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan Roh-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa kami di dalam surga, malam ini juga kami mendukung dalam doa untuk pemerintah kami, pemerintahan negara Republik Indonesia yang kami cintai. Tolonglah berkati Bapak Presiden kami, untuk boleh dapat memerintah dengan bijak, memberikan kepada kami kenyamanan, dan melalui pemerintahan yang ada, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan di dalamnya semua gereja boleh melayani, dimanapun berada gereja kami, gereja itu juga boleh menjadi berkat buat banyak orang. Berkati juga para TNI Polri, khususnya mereka yang ada di perbatasan-perbatasan, dan mereka menjaga negara kami tercinta Indonesia. Tuhan tolong jaga mereka semuanya. Berkati rakyat yang ada, biarlah kami boleh dicukupkan dengan kebutuhan kami. Kami yang bekerja Engkau berkati, anak-anak kami yang sekolah dan kuliah dari rumah Engkau berkati. Dan semua aktivitas yang kami lakukan boleh berkenan kepada Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan. Berkati juga pemimpin-pemimpin dunia yang ada, biarlah dunia ini tambah hari tambah baik dan damai di mana-mana, dan nama Tuhan juga boleh ditinggikan. Inilah syafaat dan doa kami yang kami naikkan di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, tidak terasa kita sampai di penghujung Persekutuan Oikumene Surakarta di hari Senin terakhir bulan September ini. Sebelum kita terima berkat dari Romo, kita akan sama-sama pujikan Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah
tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera, dipegangnya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin, ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Rumah Bapa surga yang bakal. Saudara-saudaraku terkasih dimanapun berada, kita mengakhiri pertemuan kita ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga berkat ini pula yang akan meneguhkan iman kita, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, anugerahkanlah berkat-Mu untuk kami semua, untuk saudara-saudari kami, Bapak Ibu dimanapun berada. Berkat yang menguatkan kami, terlebih dalam menghayati dan mewujudkan iman kami pada masa pandemi COVID ini. Berkat Allah melimpah atas saudara-saudari semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.